Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Elinda Rizka Sari, Sarjana Pendidikan Magister Pendidikan, selaku dosen mata kuliah Metodologi Penelitian. Saya Kurnia Miftahul Faiza, NPM 2154087, Prodi PGSD kelas 03 tahun 2021, akan mempresentasikan proposal saya yang berjudul Analisis Faktor Penyebab Kesulitan Membaca Peserta Didik kelas 4 di SD Negeri Yosodipuro, Surakarta. Pokok pembahasan dari presentasi ini yaitu adalah pendahuluan, kajian teori, dan metodologi penelitian. Baiklah, penelitian ini dilatar belakangi oleh pendidikan adalah kegiatan pembelajaran yang sangat penting bagi setiap orang untuk mengembangkan potensi dirinya, untuk mencapai cita-cita dan tujuan yang diharapkan. Menurut Krismanto dan Kholik tahun 2015, bahwa membaca merupakan salah satu kemampuan dasar yang dimiliki oleh individu yang hidup di abad sekarang dan yang akan datang. Kemampuan membaca menjadi hal yang penting. Melalui membaca, siswa dapat berbagi informasi dan wawasan pengetahuan. Menurut Brian dan Brian, dalam Abdurrahman tahun 2012, kesulitan belajar membaca merupakan suatu sindrom kesulitan dalam mempelajari komponen-komponen kata dan kalimat, mengintegrasikan komponen kata-kata dan kalimat dalam belajar segala sesuatu yang berkenan dengan waktu, arah, dan masa. Kesulitan membaca yang dihadapi satu siswa dengan siswa yang lain berbagai macam-macam. Kesulitan membaca siswa akan menyebabkan siswa sulit untuk mengikuti pembelajaran, karena pembelajaran di kelas lanjutan tidak lagi berfokus pada kemampuan membaca siswa, tapi berfokus kepada membaca untuk memahami. Dari hal tersebut dapat diketahui bahwa peran guru sangat dibutuhkan untuk memberikan motivasi dan bimbingan kepada peserta didik yang kurang mampu membaca. Membaca juga perlu bimbingan dari orang terdekat seperti keluarga yang sangat berperan dalam memberikan bimbingan dan motivasi kepada peserta didik. Peserta didik memiliki keterbatasan masing-masing dalam membaca. Seringkali ditemukan peserta didik di sekolah dasar yang belum bisa dalam membaca, seperti mengenal huruf, dan ada juga yang tidak bisa membedakan huruf. Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu guru wali kelas 4 SD Negeri Yosodipuro 104 Surakarta menyampaikan bahwa ada satu siswa pada jenjang kelas 4 tersebut tidak mampu melafalkan huruf, sehingga dapat disimpulkan bahwa siswa mengalami kesulitan membaca, yang mana seharusnya siswa di jenjang kelas 4 sudah mampu membaca lancar, sebab pada jenjang ini siswa sudah berada pada tahap membaca kelanjut. Kesulitan membaca siswa ini tentunya menyebabkan siswa mengalami keterlambatan dalam membaca, yang mana hal ini tidak sesuai dengan anak seusianya. Guru-guru tentunya sudah memberikan pengajaran dan bimbingan yang semaksimal mungkin untuk siswa. Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan, untuk mengetahui kesulitan membaca peserta didik kelas 4 SD Negeri Yosodipuro, Surakarta, maka peneliti tertarik melakukan penelitian yang berjudul Analisis Faktor Penyebab Kesulitan Membaca Peserta Didik kelas 4 di SD Negeri Yosodipuro 104 Surakarta. Adapun identifikasi masalah yaitu yang A, kesulitan dalam melafalkan huruf, yang B, kesulitan dalam membaca, yang C, kurangnya guru dalam memberikan metode tambahan untuk siswa yang kesulitan membaca. Selanjutnya, pembatasan masalah. Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka yang menjadi fokus utama dalam penelitian mengarah pada analisis faktor penyebab kesulitan membaca peserta didik kelas 4 di SD Negeri Yosodipuro 104. Selanjutnya, perumusan masalah. Berdasarkan latar belakang di atas, adapun rumusan permasalahan pada penelitian yaitu yang pertama,
Apa saja kesulitan membaca siswa kelas 4 di SD Negeri Yosodipuro 104 Surakarta? Yang kedua, apa saja faktor penyebab kesulitan membaca di SD Negeri Yosodipuro 104 Surakarta? Yang ketiga, bagaimana solusi guru dalam menangani kesulitan membaca siswa kelas 4 di Negeri Yosodipuro 104 Surakarta? Selanjutnya, tujuan penelitian. Berdasarkan permasalahan tersebut, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, untuk menganalisis berbagai kesulitan membaca yang dialami siswa kelas 4 SD Negeri Yosodipuro 104 Surakarta. Yang kedua, untuk mengetahui faktor-faktor penyebab kesulitan membaca siswa kelas 4 di SD Negeri Yosodipuro 104 Surakarta. Yang ketiga, untuk mengetahui apa saja solusi yang diberikan guru dalam mengatasi kesulitan membaca siswa kelas 4 di SD Negeri Yosodipuro 104 Surakarta. Manfaat penelitian. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat bagi semua pihak-pihak yang terkait. Adapun manfaat dapat ditinjau secara teoritis dan praktis. Yang pertama, secara teoritis, sebagai bahan referensi untuk mengatasi kesulitan membaca siswa dengan mengetahui di mana letak kesulitan membaca pada siswa agar tercapai tujuan belajar secara optimal. Yang kedua, secara praktis. Penelitian ini memberikan manfaat kepada pihak-pihak, yakni guru, siswa, peneliti, dan sekolah. Yang pertama, bagi guru, untuk memberikan gambaran tentang kesulitan membaca yang dialami oleh siswa. Yang kedua, bagi siswa, untuk memberikan informasi dan pemahaman tentang kesulitan membaca yang siswa alami, supaya dapat mengikuti pembelajaran secara maksimal. Yang ketiga, bagi peneliti, manfaatnya itu untuk diharapkan peneliti dapat mengetahui tentang faktor-faktor penyebab kesulitan membaca peserta didik dan memberikan solusi permasalahan peserta didik kelas 4 SD Negeri Yosodipuro 104 Surakarta. Yang keempat, bagi sekolah, hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan untuk memberikan gambaran kemampuan membaca siswa. Bab 2, kajian teori. Yang pertama, pengertian membaca. Membaca berperan sangat penting dalam belajar. Membaca merupakan kemampuan yang wajib dimiliki seluruh peserta didik. Lantaran menggunakan membaca, peserta didik bisa belajar banyak tentang berbagai mata pelajaran dan bisa tahu isi bacaan. Menurut Broto, dalam Abdurrahman tahun 2012, membaca bukan hanya mengucapkan bahasa, goresan pena, atau lambang suara bahasa, melainkan juga menanggapi dan tahu isi bahasa goresan pena. Membaca dianggap sebagai kegiatan yang penting karena dengan membaca, seseorang akan memperoleh wawasan yang berguna untuk meningkatkan kecerdasannya, sehingga mereka siap dalam menghadapi tantangan ke depannya. Manfaat membaca untuk peserta didik sekolah dasar yaitu membantu siswa mempelajari berbagai pengetahuan, menambah informasi, dan menambah kosakata peserta didik. Selanjutnya, kedua, kesulitan membaca. Pengertian kesulitan membaca. Kesulitan membaca yaitu suatu gangguan ketika siswa tidak mampu menguasai kata sehingga siswa mengalami kelambatan dalam membaca dan belum menguasai huruf. Kesulitan membaca yaitu kesulitan dalam mengubah huruf menjadi kalimat dan mencermati kata-kata yang diucapkan. Kesulitan belajar membaca sering juga disebut dengan disleksia. Menurut Abdurrahman, tahun 2009 mendefinisikan disleksia tidak hanya kesulitan membaca tetapi juga menulis. Anak berkesulitan membaca sering memperlihatkan adanya gerakan yang tidak wajar. Mereka sering memperlihatkan adanya gerakan-gerakan yang penuh ketegangan, seperti mengernyitkan kening, gelisah, atau menggigit bibir.
Menurut pendapat lain, yaitu Rahman dan Haryanto tahun 2014, yang menyatakan bahwa peserta didik yang tidak mampu membaca dengan baik akan mengalami kesulitan dalam mengikuti kegiatan pembelajaran. Untuk semua mata pelajaran, selain itu, siswa akan mengalami kesulitan dalam menangkap dan memahami informasi yang disajikan dalam berbagai buku pelajaran, buku-buku, bahan penunjang, dan sumber-sumber belajar lainnya. Akibat kesulitan membaca, kemajuan belajarnya juga lamban jika dibanding dengan teman-temannya yang tidak mengalami kesulitan dalam membaca. Selanjutnya, faktor-faktor kesulitan membaca. Dalam setiap proses pembelajaran, terdapat banyak kendala yang menyebabkan kejanggalan pembelajaran, sehingga tujuan pembelajaran tidak dapat tercapai dengan baik. Faktor-faktor yang menghambat pembelajaran tidak terlepas dari komponen pembelajaran, yaitu faktor penyebab kesulitan membaca. Yang pertama, faktor keluarga. Keluarga adalah lembaga pendidikan informal atau luar sekolah yang diakui keberadaan di dalam dunia pendidikan. Faktor ini meliputi faktor orang tua dan suasana rumah. Yang A, faktor orang tua. Faktor yang berasal dari orang tua itu berpengaruh besar terhadap kemajuan belajar anak. Orang tua yang mendidik anaknya dengan cara memberikan pendidikan yang baik tentu akan sukses dalam pembelajarannya. Yang ke B, itu faktor suasana rumah. Suasana rumah yang terlalu gaduh atau terlalu ramai tidak akan memberikan anak belajar dengan baik. Kesimpulan yang dapat ditarik dari faktor yang di atas adalah faktor keluarga sangat berpengaruh terhadap hasil belajar peserta didik. Karena keluarga merupakan tempat pertama anak menerima pendidikan. Dalam keluarga, tidak hanya orang tua yang memiliki peran penting dalam memberikan motivasi belajar anak, akan tetapi faktor ekonomi serta suasana rumah yang tidak mendukung juga dapat menyebabkan prestasi belajar anak menurun serta tidak ada kemauan untuk belajar. Yang kedua, pembelajaran ke sistem daring akibat pandemi. Hal ini mengakibatkan peserta didik tidak mengalami kemajuan dalam kemampuan belajarnya, khususnya membaca, di mana pengalihan sistem pembelajaran dari offline ke sistem online mengakibatkan kurang keefektifan proses pembelajaran daring, sehingga guru tidak dapat mengajari peserta didik secara langsung dan hanya bisa mempercayakan pembelajaran kepada kedua orang tua dengan secara baik. Ketiga, pembelajaran tatap muka berlakukan kembali, guru menemukan tidak adanya proses signifikan dari kemampuan belajar peserta didik. Ketiga, keadaan sekolah. Sekolah merupakan lembaga pendidikan formal pertama yang sangat penting dalam menentukan keberhasilan belajar peserta didik. Adapun penyebab keadaan sekolah, yang pertama dari guru. Guru pengajar yang mendidik. Guru juga dapat menyebabkan kesulitan membaca, yaitu metode pengajar guru dapat menimbulkan juga kesulitan belajar, seperti metode yang kurang menarik, guru tidak menguasai bahan ajar, hubungan guru dengan peserta didik juga kurang baik. Selain guru, kondisi gedung juga dapat menyebabkan kesulitan belajar, seperti ruangan kurang kondusif, terus keadaan gedung juga harus stabil. Yang selanjutnya juga selain itu ada alat yang mempengaruhi kesulitan membaca, seperti kurangnya alat untuk Selain itu juga alat dapat mempengaruhi faktor kesulitan membaca. Kurangnya alat akan banyak menimbulkan kesulitan dalam membaca. Tiadanya alat-alat tersebut, guru cenderung menggunakan metode ceramah yang menimbulkan kefasihan bagi peserta didik, sehingga akan timbul kesulitan membaca. Yang keempat, sulitnya berkonsentrasi.
Kesulitan konsentrasi bisa disebabkan oleh kelelahan fisik dan mental, bosan, atau hal-hal yang lain. Kesulitan konsentrasi membuat pikiran melayang kemana dan huruf-huruf yang dibaca pun ikut menguap terbang. Dalam membaca, konsentrasi sangat penting. Oleh karena itu, ketika mulai membaca, pembaca perlu mengatasi faktor-faktor yang menyebabkan sulit berkonsentrasi. Selain faktor, ada juga penyebab kesulitan membaca. Menurut Marat, tahun 2009 mengemukakan penyebab siswa dalam membaca, yaitu yang pertama, dominasi dari hemisfer kiri otak kurang atau bahkan tidak cukup. Hal ini mungkin ada hubungannya dengan kenyataan bahwa hemisfer kiri mempunyai kontrol yang lebih baik terhadap bahasa. Yang kedua, adanya kesukaran dalam mengamati dan mengingat urutan waktu. Urutan waktu dipergunakan dalam membaca. Jadi, penyebab kesulitan membaca yaitu lambatnya siswa dalam menangkap apa yang sudah disampaikan oleh guru. Hal ini terjadi karena adanya ketidakstabilan dalam kerja otak. Gangguan inilah yang menyebabkan penderita disleksia mengalami kesulitan dalam mengingat yang mengakibatkan sulit dalam menghafalkan kata. Nah, selain faktor dan penyebab, guru juga dapat memberikan solusi untuk peserta didik yang kesulitan dalam membaca. Karena adanya kesulitan yang terjadi di dalam belajar peserta didik, guru dan pendidik harus memiliki solusi upaya permasalahan yang dihadapi peserta didik dapat ditangani. Adapun solusi-solusi yang diberikan oleh guru, yang pertama mungkin guru menggunakan media pembelajaran yang menarik dan efektif. Setelah mewawancarai guru kelas 4 yaitu Bapak Ronald, beliau menggunakan media pembelajaran berupa LCD dan buku pembelajaran bertujuan untuk menarik peserta didik sehingga peserta didik senang belajar membaca dan lebih mudah untuk dipahami pada saat proses pembelajaran mengajar berlangsung. Selain menggunakan metode yang efektif, guru kelas 4 juga memberikan solusi dengan memberikan motivasi kepada peserta didik dengan cara memberikan reward ketika peserta didik dapat menjawab pertanyaan yang diberikan oleh guru. Yang selanjutnya, guru memberikan tugas tambahan kepada peserta didik yang kesulitan membaca. Selanjutnya, hasil penelitian yang relevan. Peneliti mengambil hasil penelitian yang relevan dari yang pertama dari atas nama Khairunisa Septianingsi Sumarmo Aris Tika Damayanti. Penelitian yang berjudul Analisis Faktor Penyebab Kesulitan Membaca Peserta Didik Kelas Rendah di SD Negeri Cerme. Hasil dari penelitian tersebut menggunakan penelitian kualitatif. Hasilnya itu menunjukkan kesulitan membaca yang siswa alami, yaitu kesulitan kurang mengenal huruf, belum bisa memperhatikan tanda baca. Yang kedua, atas nama Vina Dwi Apriliani, Rizka Alif Salma, Fadilah Putri Amalia, dan lain-lain. Penelitian ini yang berjudul Studi Kasus Kesulitan Membaca dan Upaya Guru dalam Mengatasi pada Peserta Didik Kelas 4 B SD Dermaan Jepara. Metode ini juga menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Hasil penelitian tadi, dalam studi kasusnya ada satu peserta didik yang mengalami kesulitan membaca. Yang ketiga, atas nama Masitoh, Nurul Hikmah, dan lain-lain yang berjudul Analisis Faktor Penyebab Kesulitan Membaca Permulaan Peserta Didik Kelas 1 pada Pembelajaran Bahasa Indonesia.
Hasil penelitian peserta didik di SD 8, tepatnya di kelas 1 ternyata ada 3 peserta didik yang masih kesulitan dalam mengeja huruf. Yang keempat, atas nama Henry. Penelitian ini yang berjudulkan tentang faktor penyebab kesulitan membaca peserta didik di SDN 5 Panurung. Dari hasil penelitiannya yang di atas itu ada 2 faktor. Yang pertama, faktor dominan yang menyebabkan kesulitan membaca adalah kurang mengenal huruf. Yang kedua, faktor kedua itu menghilangkan huruf. Bab 3, metode penelitian. Yang pertama, tempat dan waktu penelitian yang saya ambil di SD Negeri Yosodipuro 104 Surakarta yang berlokasi di Jalan Yosodipuro nomor 82 Mangkubumen, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta. Dan untuk waktu penelitiannya dilaksanakan pada awal bulan November dan berakhir di akhir bulan November 2023. Yang kedua, bentuk dan strategi penelitian. Untuk jenisnya saya mengambil metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif, yang dimana metode ini menekankan pada penelitian observasi di lapangan dan data yang dapat dianalisa secara non-statistik. Untuk metode kualitatif tersendiri ini menghasilkan data deskriptif berupa ucapan atau tulisan untuk menjelaskan fenomena dengan sedalam-dalamnya melalui pengumpulan data yang selengkap-lengkapnya. Yang ketiga, sumber data yang saya dapat adalah ada sumber primer dan sumber data sekunder. Untuk sumber data primer, yang pertama itu melakukan wawancara dengan guru kelas 4 SD Negeri Yosodipuro 104 Surakarta untuk pemasalahan kesulitan membaca dan terkait faktor-faktor penyebab apa saja yang menghambat kesulitan membaca peserta didik tersebut. Untuk sumber data sekunder ini adalah untuk dokumen-dokumen yang menjadi pendukung dalam penelitian, berupa seperti kayak buku, catatan, dokumen pembelajaran, dan hasil dokumentasi tersebut. Yang keempat, subjek dan objek penelitian. Untuk subjek penelitian ini berupa pendidik dan peserta didik kelas 4 SD Negeri Yosodipuro yang akan diwawancarai. Dan untuk peserta didiknya mengambil 1 peserta didik dan untuk guru tersendiri 1 juga. Dan yang selanjutnya untuk objek penelitian yaitu faktor penyebab kesulitan membaca kelas 4 Negeri Yosodipuro 104 Surakarta. Yang kelima, teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data adalah sebuah cara untuk mendapatkan data-data di lapangan supaya hasil penelitian dapat bermanfaat dan menjadi teori baru atau penemuan baru. Penelitian ini saya menggunakan beberapa metode penelitian data, yaitu yang pertama wawancara. Wawancara merupakan salah satu teknik yang dapat digunakan untuk pengumpulan data penelitian. Kedua, saya mengambil metode observasi. Observasi yaitu kegiatan pemusatan perhatian terhadap suatu objek dengan menggunakan alat indera. Jadi observasi dapat dilakukan melalui penglihatan, penciuman, pendengaran, peraba, dan pengecap. Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui sesuatu pengamatan dengan disertai pencatatan terhadap keadaan dan perilaku objek sasaran. Ketiga, yaitu saya mengambil teknik pengumpulan data yaitu dokumentasi. Dokumentasi merupakan catatan atau karya seseorang tentang sesuatu yang sudah berlaku. Dokumen ini berfokus pada penelitian adalah sumber informasi yang sangat berguna dalam penelitian kualitatif. Dokumentasi ini bisa juga berbentuk dalam teks tertulis, gambar, maupun foto. Selanjutnya, uji keabsahan data. Uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif
Temuan atau data dapat dinyatakan valid apabila tidak ada perbedaan antara yang dilaporkan peneliti dengan apa yang sesungguhnya terjadi pada objek yang diteliti. Nah, pada penelitian kualitatif ini, suatu realitas itu bersifat majemuk atau ganda, dinamis atau selalu berubah sehingga tidak ada yang konsisten dan berulang seperti semula. Saya mengambil pendekatan yaitu triangulasi. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain. Dan triangulasi juga mempunyai 4 macam. Yang pertama itu sebagai teknik pemeriksaan yang memanfaatkan penggunaan sumber. Yang kedua metode, yang ketiga penyelidik, dan yang terakhir yaitu teori. Dalam penelitian ini, teknik triangulasi dengan sumber data yaitu membandingkan dan mengecek kembali derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam metode kualitatif tersendiri. Selanjutnya ada teknik analisis data. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan menyusun data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi secara sistematis. Penelitian ini menggunakan analisis non-statistik, yaitu analisis yang digunakan untuk data yang bersifat kualitatif. Nah, tahap analisis data juga merupakan tahapan yang sangat menentukan karena pada tahap ini, kaidah-kaidah yang mengatur keberadaan objek penelitian harus sudah diperoleh. Saya mengambil proses pengumpulan data, yaitu yang pertama reduksi data. Pengkategorian data yang disusun berdasarkan data yang diperoleh menjadi ringkasan untuk memilih hal-hal yang pokok. Yang kedua, penyajian data. Data yang diperoleh dikategorikan menurut pokok permasalahan dan dibuat dalam bentuk matriks sehingga memudahkan peneliti untuk melihat pola-pola hubungan satu dengan data yang lainnya. Yang ketiga, penarikan kesimpulan. Tahap ini tahap terakhir dalam analisis data kualitatif, yaitu menarik kesimpulan. Kegiatan menyimpulkan merupakan langkah lebih lanjut dari kegiatan reduksi dan penyajian data. Demikianlah yang bisa saya jelaskan terkait isi proposal saya. Saya ucapkan banyak terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam proposal saya. Saya tutup presentasi ini. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.